Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang umat sebelumnya yang disebut dengan Bani Israel. Umur mereka 80 tahun. Malamnya beribadah kepada Allah, sedangkan siangnya berjihad fi sabilillah. La ya'sunallaha tarfata 'ainin, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah walaupun sekedip mata. Ketika Nabi bercerita tentang 4 orang dari kalangan Bani Israel 80 tahun tidak pernah berbuat dosa walau sekedip mata, malamnya beribadah, siangnya berjihad, ketika itu sahabat Nabi merasa bersedih hati. Karena umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong masa tidur, bekerja, mengurus keluarga, mencari nafkah, bertani, berniaga, mencari penghidupan. Rasanya tidak mungkin bisa mengimbangi 4 orang dari kalangan Bani Israel itu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan Sayang tidak membiarkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersusah hati. Maka malaikat Jibril membawa satu surat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Ada satu malam, siapa yang beribadah pada malam hari itu lebih baik dari 83 tahun. Wahai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian merasa berkecil hati, berduka karena ada 4 orang dari kalangan Bani Israel, umur mereka 80 tahun, tak pernah sekedip mata pun berbuat dosa kepada Allah, malamnya beribadah, siangnya jihad fisabilillah, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu malam saja dia beribadah lebih baik daripada 83 tahun. Jadi kalau 10 tahun umurnya dia mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahun, maka 83 tahun kali 10 sama dengan 830 tahun. Umur umat Nabi Muhammad SAW boleh jadi lebih pendek, usianya boleh jadi tidak sepanjang usia Bani Israel, tapi ada keutamaan. Itulah mengapa Nabi Musa alaihi salam, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Musa? Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa yattabi'ani. Seandainya Nabi Musa hidup hari ini, maka dia pasti akan menjadi umatku, dia pasti mengikut aku. Nabi-nabi ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umat ini umat yang terakhir, tapi yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena mereka datang menghadap Nabi Adam alaihissalam pada saat bangkit di padang mahsyar, panas terik, sejengkal dari ubun-ubun. Ada yang tenggelam karena peluh keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke leher, ada yang sampai ke ubun-ubunnya. Lalu kemudian mereka meminta kepada Nabi Adam, menghadaplah kepada Allah. Nabi Adam mengatakan, aku malu menghadap Allah, karena aku pun juga pernah melakukan kesilapan dan kesalahan. La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon kuldi ini. Lalu kemudian fa'azallahuma syaitan, setan menggoda. Lalu kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka datang menghadap kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku memanggil anakku, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku Kan'an, marilah naik ke atas perahu bahtera ayah. Lalu kemudian anaknya menjawab, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari banjir bandang. Aku tidak perlu mengikut perahumu, wahai ayahku. Nabi Nuh malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sampailah ucapan itu kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa umat ini yang pertama mendapatkan syafaatul uzma,
Itulah mengapa umat ini yang pertama kali menginjakkan kaki ke dalam surga. Itulah mengapa umat ini yang mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan umat yang lain. Itu karena Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kebanggaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang begitu hebat, begitu dahsyat syafaatnya, dia tetap berdoa meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. 60 hari sebelum nampak hilal Ramadan, dia sudah berdoa meminta supaya disampaikan ke bulan Ramadan, padahal dia dijamin masuk surga, padahal alam terkembang karena dia, padahal dialah yang mengetuk pintu surga pertama kali, padahal dialah yang membuat Allah Subhanahu wa taala kasih dan sayang kepada umat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kedatanganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan menjadi rahmat kasih sayang bagi semesta alam. Maka dia pun meminta agar sampai ke bulan itu. Bulan itu adalah bulan yang dirindukan oleh para nabi. Itu adalah bulan yang dirindukan oleh sahabat-sahabat Nabi, wali-wali Allah, orang-orang yang saleh. Sampai-sampai sahabat Nabi mengkosongkan waktunya khusus untuk bulan tersebut. Itulah yang dilanjutkan oleh para alim ulama. Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179 Hijrah. Makamnya di pemakaman Baqi di samping Masjid Nabawi. Ketika di bulan-bulan yang lain dia membuka pengajian kitab Muwatta. Kitab Muwatta adalah kitab hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu an. Tapi pada bulan Ramadan Imam Malik menutup kitab Muwatta, beliau lebih banyak mengkhatamkan Al-Quran. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Lalu kemudian muridnya bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Makamnya di Fustat, Kairo, Afrika Utara, Mesir saat ini. Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab biografi para ulama Syiar A'lam An-Nubala, wa kana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatamah. Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan 60 khatamah, 60 kali khatam. Begitulah mereka mensyukuri nikmat umur disampaikan ke bulan Ramadan. Tidak ada waktu yang kosong hampa, semuanya bernilai. Dan yang paling utama di antara mengisinya adalah bulan yang diturunkan saat itu. Dipilih Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Berkah ziyadatul khair, lebih dari kebaikan yang semestinya, lebih dari sekedar kebaikan yang seperlunya, melebihi dari malam-malam yang lain. Tapi dalam setahun ada 360 malam. Malam yang mana di antara malam-malam itu? Maka dipersempit dari 360 malam menjadi 29 sampai 30 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam bulan Ramadan. Malam yang mana? Maka Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim menyebutkan beberapa pendapat para ulama. Ada ulama yang berpendapat pada malam pertama bulan Ramadan. Ada ulama yang berpendapat pada malam 3 Ramadan. Ada yang mengatakan pada malam 5 Ramadan. Ada pula yang berijtihad mengatakan malam 7 Ramadan. Ada di antara mereka yang mengatakan malam 9 Ramadan. Lalu kemudian di antara pendapat Imam Syafi'i mengatakan 17 Ramadan. Itulah mengapa masyarakat Indonesia, Asia Tenggara, Malaysia, Brunei Darussalam memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan. Ada pula yang mengatakan pada 10 terakhir Ramadan berdasarkan hadis Nabi. Nabi i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan, dan Nabi berpesan taharru lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dia 10 terakhir Ramadan. Mengapa Allah tidak menetapkan malamnya?
Mengapa hanya menetapkan bulannya? Supaya malam-malam di bulan itu tidak ada yang kosong daripada menghidupkan qiyamul lail. Qiyam, bangun. Afsyus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, bagi makanan. Jangan sampai ada orang kelaparan. Berikan santunan beras, nasi bungkus, nasi kotak. Jangan sampai ada yang tak makan. Lalu kemudian wa tusalli bil laili wan nasu niyam. Wa tusallu bil laili wan nasu niyam. Pada saat manusia tertidur lelap, engkau tegak bermunajat, berdoa di waktu malam. Tidak ada malam yang kosong daripada beribadah. Selesai salat Isya biasanya pulang ke rumah. Di malam-malam Ramadan dilanjutkan dengan tarawih. Lebih baik mengkhatamkan Al-Quran di dalam salat. Maka Umar bin Khattab mengangkat sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam salat tarawih di Masjid Nabawi, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka satu malamnya 1 juz, 30 malam 30 juz. Itulah yang dilanjutkan sampai hari ini di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Beberapa masjid di kampung halaman di negeri Melayu tetap melaksanakan 1 malam 1 juz untuk mengajar khatam Quran dalam salat. Bisa setiap tahun, alhamdulillah. Tak mampu setiap tahun, paling tidak sekali seumur hidup pernah mengkhatamkan Al-Quran. Bisa membaca, alhamdulillah. Tak sanggup membaca, menjadi orang yang mendengar pun jadilah. Karena itu akan menjadi amal yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari imam-imam yang hafalannya bagus, cari yang suaranya nyaring, indah didengar, sehingga membuat kita lebih khusyuk. Lama terasa, tapi karena keindahan bacaan tak terasa begitu lama. Karena telinga juga perlu keindahan. Walaqad zayyana as-samaa'a bizinatinil kawakib. Langit-langit kami hiasi dengan bintang ke bintang, planet-planet bertebaran. Begitu indah di tengah malam. Kalau malam indah karena bintang, mata nyaman melihatnya, maka telinga juga nyaman, terang benderang, indah mendengar suara para qari membaca Al-Quran. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran dengan suaranya yang merdu, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian selesai tarawih ditutup dengan witir. Innallaha watirun, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka kepada salat yang rakaatnya ganjil. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Witir yang paling banyak pernah dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu membaca Al-Quran, bertadarus. Membaca Al-Quran selama ini hanya didengar telinga sendiri. Pada saat tadarus diperdengarkan kepada orang lain. Ada matnya yang kurang tepat, ada makharijul hurufnya yang tidak pas, ada bunyinya yang tidak sesuai. Telinga kita tidak pernah mengkoreksi diri kita, karena kita merasa bacaan paling bagus, paling benar. Maka pada saat tadarus memperdengarkan bacaan ke telinga orang lain. Orang yang tahu peci kita miring, orang yang tahu kain kita tidak rapi, orang yang mengerti bagaimana bentuk baju kita. Kita adalah orang yang siap dikritik orang lain. Filosofi yang terkandung dalam tadarus. Setelah itu pulang ke rumah, tidak boleh orang hanya memikirkan ibadah lalu tidak tidur di tengah malam. Sahabat Nabi bernama Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, dilaporkan oleh ayahnya Amr bin As kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi memanggil Abdullah bin Amr bin As. Katanya engkau tidak tidur malam, katanya engkau tidak makan, katanya engkau tidak mendekat kepada istrimu. Maka kata Nabi SAW menegur Abdullah bin Amr bin As, inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu perlu hak, kasih dia makan, kasih dia minum. Inna li ainika alaika haqqan, matamu punya hak, kasih dia tidur. Inna li ahlika alaika haqqan, istrimu punya hak, beri dia perhatian. 3 yang tidak boleh dianiaya: badan kasih makan, mata kasih tidur, istri berikan perhatian. Itu pesan Nabi SAW. Jadi kalau ada orang yang bangga dengan ibadahnya, maka sesungguhnya kalau dia tidak adil, dia zalim, dia aniaya, dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai tadarus, berikan hak mata, tidurlah sampai pada waktunya. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat, bangkit
lawan tidur, tegak berdiri menghadap Allah, hilangkan kantuk dengan berwudu, mandi lebih baik, lalu setelah itu bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta sepanjang malam, wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad, maka lawanlah kantukmu, nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan amalmu itu Allah akan menempatkan engkau di tempat yang terpuji. Tasaharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur ada barakah. Apa barakah sahur? Orang yang makan sahur akan kuat badannya. Apa barakah sahur? Orang yang minum di saat sahur maka dia tidak akan kehausan. Apa barakah sahur? Dia akan bisa duduk makan dengan anak istrinya selama ini sibuk. Berangkat bekerja anak belum bangun, pulang bekerja anak sudah tidur. Maka pada saat waktu sahurlah duduk bercengkrama, bercerita dengan keluarga. Tasaharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah. Karena semalas-malasnya orang di bulan Ramadan pasti dia akan bangun sahur, dan dia tidak hanya sekedar bangun, maka dia sholat tahajud. Alangkah indahnya kalau dia dahului dengan sholat sunat wudu, dia lanjutkan dengan sholat sunat taubat, dia lanjutkan dengan sholat sunat tahajud, lalu kemudian dia sholat sunat hajat. Begitu banyak hajatnya kepada Allah, minta rezeki yang berlimpah, minta keluarga yang sakinah, minta anak istri yang soleh dan solihah, minta ibadah sampai ke Baitullah. Maka dia munajatkan kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia bersujud. Fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud, bermunajat, meminta, memohon. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mau berdoa. Orang yang angkuh adalah orang yang tidak mau meminta. Walaupun dalam pergaulan dia santun, baik, suka berderma, tapi ternyata dia sombong. Kenapa? Karena dia tidak mau mengangkatkan tangannya, menundukkan kepalanya, meneteskan air matanya, menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa, meminta, memohon, merintih, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberi Anda pahala yang baik. Amin.